Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk perkuliahan statistik bisnis ya, teman-teman. Mohon maaf karena saat bulan puasa banyak sekali agenda kegiatan, jadi hari ini kita baru melanjutkan perkuliahan. Nah, teman-teman sekalian, materinya akan saya bentuk di sebuah video. Nah, nanti ada materi pertama, kedua, dan ketiga sampai materi ketujuh nanti akan saya share kepada teman-teman semuanya. Untuk materi pertama, saya rasa tidak perlu ya teman-teman, karena kita sudah melakukan perkuliahan secara langsung. Jadi nanti secara lengkapnya materi tetap akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Mumpung suasananya masih Syawal ya, saya pribadi mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Barangkali pada saat mengajar ataupun bertemu dan hal lainnya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf lahir dan batin. Oke, langsung saja pada materinya. Untuk materi, sebentar saya share dulu. Oke, untuk materi kedua, kita membahas mengenai analisis deskriptif bagian satu. Nah, teman-teman, nanti tugasnya juga akan saya berikan. Setiap materi akan saya berikan satu tugas dan pengumpulan tugas itu akan menjadi em, ini absen ya, pengganti absen. Jadi yang tidak mengerjakan tugas setelah menyimak materi ini, maka tidak akan dihitung absensinya. Baik, analisis deskriptif itu saya menyimpulkan ya, untuk di penelitian sosial humaniora itu dibagi menjadi dua. Nah, analisis deskriptif yang bagian satu akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, teman-teman, sebelum membahas bagaimana sih statistik deskriptif yang bagian satu, ya, pada ini ya, pada penelitian tentunya, kita mengetahui, alangkah baiknya mengetahui terlebih dahulu mengenai statistik deskriptif. Mohon maaf ini kalau suara saya agak kurang keras. Jadi statistik deskriptif itu em, merupakan sebuah statistik. Ya, oke, baik, saya lanjutkan. Untuk statistik deskriptif, em, statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran ya, atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana sih praktiknya dari statistik deskriptif. Namun pada bagian pertama, statistik deskriptif pada penelitian kuantitatif di bidang sosial humaniora pada umumnya berisi mengenai distribusi frekuensi. Nah, di mana distribusi frekuensi itu merupakan sebuah daftar tabel atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah apa ya, penjelasan mengenai distribusi frekuensi. Saya berikan contoh mengenai distribusi frekuensi. Oke, yang saya tampilkan ini adalah gambar tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, karena datanya itu adalah data yang istilahnya apa ya, yang bersangkutan dengan banyak sekali data terkait masyarakat ya, masyarakat yang berada pada partisipasi angkatan kerja.
Nah, hal itu akan lebih mudah ketika dia disajikan dalam bentuk diagram, terus dalam bentuk tabel, dan lain sebagainya. Ini contohnya adalah dalam bentuk diagram. Nah, pada tahun 2023, pada bulan Februari, tingkat angkatan kerja di Indonesia itu 69,30%. Sampai pada Agustus tahun 2024, data terbarunya yang dikeluarkan oleh BPS, itu tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik, yaitu di angka 70,63%. Nah, dari 300 atau 270 sekian jutaan, kita bisa mengetahui dengan mudah dengan adanya statistik atau distribusi frekuensi ini. Nah, itu adalah contohnya. Saya lanjutkan ya. Itu tadi contoh mengenai diagram. Begitu juga dengan tabel dan lain sebagainya. Itu akan sangat mewakili dan efisien ya untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan. Nah, analisis distribusi frekuensi satu ini menjelaskan tentang pengolahan data dari segi identitas responden. Nah, teman-teman yang kuantitatif di penelitiannya itu pasti ada berkaitan dengan responden. Apa saja yang ditanyakan kepada responden atau yang kita analisis dari responden itu sendiri? Yang pertama adalah usia. Terus yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga adalah tahun memulai usaha atau tahun berdiri. Dan yang keempat adalah pekerjaan. Jadi mengenai seluruh identitas responden yang kita ingin tahu dan kita bisa tabulasikan selama itu menjaga kerahasiaan data responden ya. Jadi bisa kita tabelkan, bisa kita jadikan sebagai temuan berkaitan dengan ini tadi identitas yang diperlukan dan sesuai dengan penelitiannya. Nah, teman-teman tujuannya adanya analisis distribusi frekuensi tadi adalah menyusun data yang telah didapatkan ke dalam kelas berdasarkan interval, contohnya usia ya. Kalau usia itu misalkan begini, usia 17 sampai 30 tahun itu ada berapa responden. Jadi itu lebih mudah untuk dibaca oleh peneliti yang lain ataupun oleh pembaca. Nah, begitu. Nah, hal tersebut dilakukan sebab fungsi sebagai berikut. Yang pertama tentunya memudahkan dalam penyajian data. Lalu yang kedua, menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga ketika disajikan pembaca dapat dengan mudah memahami dan menilai itu ya, biar tidak terjadi miskomunikasi. Misalkan disajikan dalam bentuk Excel, ribuan datanya, nah itu pasti akan bahasa Jawanya itu selegenje atau salah hitung, nah itu ya menyulitkan. Dan yang terakhir memudahkan dalam menganalisis, menghitung data sebab telah dibuat dalam bentuk tabel grafik, diagram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya agak error, mohon maaf. Oke, nah teman-teman sekalian, um, untuk Nah, untuk data responden itu sendiri yang dianalisis dengan distribusi frekuensi yang bagian satu itu bisa dilihat pada kolom kuesioner yang saya tampilkan ini adalah contoh ya. Nah, contohnya berkaitan dengan profil responden. Yang pertama, nama pemilik. Nama biasanya tidak perlu dianalisis atau didistribusi frekuensikan. Yang kedua, usia. Usia ini bisa karena untuk mempersingkat ya, berapa saja rentang usia responden kita. Lalu nama usaha ini karena penelitiannya pada UKM, jadi relate nama usaha. Namun nama usaha ini tidak perlu dilakukan distribusi frekuensi. Yang perlu adalah bidang usahanya. Apakah makanan, minuman, terus fashion, terus pengembang aplikasi, dan lain sebagainya. Lalu tahun mulai usaha dan alamat. Biasanya alamat yang didistribusi frekuensikan itu berdasarkan kecamatan, kayak gitu ya. Nah, lalu dan banyak lagi yang lainnya yang bisa kita analisis di bidang distribusi frekuensi. Kayak ini, dari mana mendapatkan informasi penggunaan platform e-commerce untuk menjual produk usaha kayak gitu.
Nah, nanti kan bisa dari 5 pilihan itu mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, dan apa yang menjadi eh, alasan dari fenomena yang ada. Agak error, mohon maaf. Ya ini. Nah, bagian-bagian dalam distribusi frekuensi yang pertama adalah kelas. Kelas itu merupakan kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Jadi kita tidak membahas variabel penelitian ya, namun variabel dari kalau di penelitian sosial yang di kuesioner tadi itu berkaitan dengan nama data responden, misalkan usia. Nah, itu adalah satu variabel tersendiri. Terus tahun memulai usaha dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok nilai data atau variabel acak dari suatu data yang acak. Lalu ada dikenal di distribusi frekuensi adalah batas kelas, di mana batas kelas itu merupakan nilai yang membatasi kelas dalam kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas menjadi batas semu dari setiap kelas karena di antara kelas yang satu dengan yang lain masih terdapat tempat untuk angka tertentu. Terdapat dua batas kelas, yaitu kelas yang batas atas dan batas bawah. Nah, contohnya tadi di distribusi responden berdasarkan usia. Usia 17 sampai 30, lalu selanjutnya 31 dan lain sebagainya. Jadi, setiap kelas memiliki batasan data atau batasan angka tertentu. Nah, ini teman-teman. Jadi kita merumuskan satu kolom yang berisi usia 17 sampai 30 tahun gitu ya. Itu tidak ngawur, namun ada caranya. Nah, sebelum membahas ke cara yang lebih lanjut, kita akan melihat titik tengah kelas atau tanda kelas, di mana merupakan angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah dari suatu kelas. Misalkan dari 17 ke 30, titik tengahnya berapa? Angka berapa? Dibagi dua ya, cara mengetahuinya. Lalu ada interval kelas, bagian yang memisahkan kelas yang satu dengan yang lain. Dan panjang interval kelas atau luas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas, dan frekuensi kelas, yaitu seberapa banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data yang acak. Nanti kita sebenarnya ini mudah ya, tergantung saat simulasinya. Ini ada beberapa rumusnya ya yang harus kita eh, pakai terlebih dahulu sebelum menyajikan data analisis hasilnya dari distribusi frekuensi itu. Nah, ada tiga rumus utama. Yang pertama adalah jarak atau rentangan yang disebut di apa ya, disingkat sebagai R besar, yaitu data tertinggi dikurangi data terkecil. Lalu ada rumus kedua, yaitu jumlah kelas dengan inisial simbol K sama dengan 1 + 3,322 dikalikan log N. Log N adalah, N-nya maksudnya, itu adalah jumlah data atau jumlah responden yang kita miliki. Jadi setiap penelitian itu pasti memiliki jumlah kelas yang berbeda, tergantung jumlah respondennya. Lalu hitung panjang kelas interval atau P. Nah, inisial P rumusnya adalah rentangan R yang atas tadi, yang di sini ya, itu dibagi dengan hasil dari K. Nah, itu adalah panjang interval kelas. Di sini kita akan mensimulasikan rumus tersebut sampai menjadi pensajian data distribusi frekuensi yang benar. Sorry, bentar ya. Next. Nah, ini contoh perhitungan. Data tertinggi pada sebuah penelitian adalah 90 ini misalkan usia ya, diibaratkan usia. Data terkecilnya atau terendahnya adalah 25. Maka R-nya diketahui sebesar 65. Selanjutnya menghitung kelas. 1 + 3,3 log N. Diibaratkan jumlah respondennya 60, maka diketahui terlebih dahulu log dari 60 itu berapa, lalu dikalikan 3,3 tadi, sehingga ketemu 5,867 dibulatkan ke atas, 6 ditambahkan 1 dari rumus yang awal adalah 7. Jadi ketemu jumlah kelasnya itu 7. Jadi teman-teman ketika punya apa
punya responden yang usianya mulai 25 sampai 90 tahun dan jumlah respondennya adalah 60, maka eh, apa ya, tabel usia respondennya itu kolomnya ada 7. Oh, barisnya, mohon maaf, barisnya ke bawah itu ada 7, itu adalah jumlah kelasnya. Lalu hitung panjang kelas selanjutnya yaitu R, eh, rentangan dibagi kelas. Ketahui rentangannya tadi 65 dibagi 7 atau jumlah kelasnya, maka diketahui sebesar 9,2 atau dibulatkan menjadi 9, ya dibulatkan menjadi 9. Nah, itu ya teman-teman. Jadi panjang kelasnya dari 25 ditambah 9 itu adalah satu kelas tersendiri dan seterusnya. Nah, catatannya ketika panjang kelas ini ada kayak desimal pecahan kayak gini ya, 9,28. Nah, ketika dia di bawah 9,6, misalkan 9,5 ya, itu masih bisa dikategorikan dibulatkan ke bawah menjadi 9. Kalau di atas 9,5, misalkan 9,6, 7, dan seterusnya itu dibulatkan ke atas menjadi 10. Oh, mohon maaf. Ini tadi yang dicontohkan adalah nilai ujian ya, bukan usia. Nah, jadi yang nilai ujiannya mulai 25 sampai 90 tadi ya. Nah, kita buktikan. Coba kita hitung dulu pakai Excel ya. Ini adalah tabel yang sudah disesuaikan dengan perhitungan yang sebelumnya. Ini ada 25 kelas yang paling rendah di baris pertama 25 dan nilai yang paling tinggi adalah 34. Coba kita kurangkan. Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya yang ada di sini. Sorry. Nah, panjang kelasnya benar 9. Hanya benar 9 ya. Di sini 25, 34 maksudnya dikurangi 25 berarti panjang kelasnya ketemu 9. Nanti saya berikan tugas. Tugasnya mudah sekali insya Allah. Kalau mengikuti videonya. Terus dan seterusnya 35 sampai 44 itu panjang kelasnya secara konsisten adalah 9. Terus sebelum itu, sesudah itu kita cari pembuktian dari rumus sebelumnya yang jumlah kelas ya ini. Jumlah kelas 1 plus 3,3 log N, em, respondennya 60 maka ketemu jumlah kelasnya 7. Coba kita hitung ke bawah. Satu, ini ya, yang barisnya ini. Baris dari distribusi frekuensi nilai ujian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah barisnya itu ya, yang dimaksud dari jumlah kelas itu jumlah barisnya yang ada pada tabel itu sama 7. Terus lagi kurang satu lagi ya. Oh, R. R itu adalah rentangan. Bentar. Oh, untuk R rentangan ini tidak nampak ya pada tabel yang ada. Jadi yang nampak itu hanya pada jumlah kelas sama panjang kelas saja. Nah, ini selanjutnya menghitung prosentase. Teman-teman bisa membagi ya. 5 dibagi 60 dikalikan 100. Nah, itu nanti akan muncul prosentasenya berapa di sini. Gitu. Selanjutnya, sorry, agak kursornya mohon maaf. Oh, yang selanjutnya adalah, oh ini contoh teman-teman, contoh selanjutnya. Ada 154 responden kayak gitu ya. Responden termuda itu adalah berapa ini? Sebentar ini masih ke terpotong.
Saya enter dulu. Nah, 20 tahun. Terus responden tertua adalah 64 tahun. Maka dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi. Oke, jadi untuk distribusi frekuensi bagian satu itu sampai situ dulu teman-teman ternyata. Nah, contoh kasusnya itu saya buatkan kasus yang sederhana seperti ini. Nah, sebenarnya ada contoh kasus yang ini apa namanya pakai aplikasi SPSS. Nah, kalau pakai aplikasi SPSS dengan data Excel yang sebenarnya ya dari berapa ratus responden itu bisa dilihat kan nggak mungkin ya kita melihat satu persatu misalkan nilai terendah di ujian itu berapa terus alamatnya misalkan alamat usahanya responden kita itu di kecamatan Gempol berapa kecamatan apa namanya kecamatan yang lain berapa kita lihat satu persatu kan susah maka dari itu langkah sebelum kita menghitung rumus tersebut itu kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama SPSS gitu teman-teman. Tapi untuk sementara apa namanya? Ini sebenarnya di laboratorium ada ya. Nanti coba kita kalau pakai SPSS itu kita pakai di laboratorium. Jadi untuk tugasnya itu kita menggunakan soal seperti ini saja. Soal yang kayak gini saja. Oke, teman-teman. Saya buatkan secara langsung ya tugasnya di sini. Tugas. Nah, habis ini nanti saya ajari yang pakai SPSS ini ya, teman-teman ya. Biar nanti saat praktek di laboratorium itu kalian bisa lihat tutorial videonya sambil ngerjakan, tidak berulang kali tanya-tanya gitu ya, kan capek ya. Yang ini, mana tadi contohnya? Saya copy dulu. Dalam suatu objek penelitian ditemukan sampel sejumlah ini aja 284 orang. Berdasarkan usianya, diketahui responden termuda adalah 20 tahun, ini nggak apa-apa, dan responden tertua adalah 72 tahun. Lalu hitunglah RKB dan buatlah tabel. Nah, ini saya hapus dulu di sini, hasilnya aja yang saya hapus. Oh, sebentar, saya kayaknya punya ini deh, Excel yang isinya tugas biar jadi satu, maksudnya sama yang praktik di lab. Mana ya? Ah, ini yang ini. Oh, bukan, bukan. Identitas responden ini. Oke, di sini jumlah respondennya adalah 88. Saya ganti di sini, 88. 87 ya, kalau kepala tabel itu biasanya di Excel itu dihitung. Oh, dua ini, berarti ini berapa? 88, 86. Mohon maaf, di sini 86. Kok nggak bisa? 86.
Berdasarkan usianya, diketahui usia responden termuda adalah 20 tahun dan usia responden tertua adalah 72 tahun. Kita cek apakah benar. Kita ini dulu, filter dulu. Kita sort dari yang paling rendah. Oh, ini nggak boleh di merge. Benar kan 8? Iya, 86. Nah, usianya kita sort dulu dari yang paling kecil. Nah, ini 30, yang paling tua 67. Oke, kita tulis di sini. Berdasarkan usianya, diketahui usia responden adalah 30, yang termuda, yang tertua adalah 67. Hitunglah RKB, Allahu Akbar, maaf. Hitunglah RKB dan buatlah tabel. Segi log N. Saya hapus dulu ya, biar kalian tidak bingung. Oke, teman-teman sekalian, em, rumus manual itu hanya bisa digunakan untuk menentukan ini saja. Ini ya, usia, batas kelas, panjang kelas itu ya. Hanya bisa satu kolom ini saja. Nah, kolom selanjutnya itu diolah menggunakan SPSS. Coba kita lihat dulu ya. Apakah SPSS masih ada di laptop saya? Kayaknya nggak ada ini. Oh iya, habis di reset. Ya, kalau pakai Excel bisa nggak ya? Kalau pakai Excel itu agaknya terlalu lama. Harusnya pakai SPSS. Oke, teman-teman, untuk em, tugasnya sampai itu dulu ya, usia responden sama lama bekerja. Ya, jadi perhitungannya hanya sampai mengisi ini aja dulu, wes. Nanti coba saya perbaiki SPSS saya. Hanya sampai mengisi ini usia. Terus frekuensi dan persennya sebenarnya harus ada. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian sip di pertemuan saat kita menggunakan lab ya. Itu kita hitung frekuensinya pakai aplikasi. Nah, tabelnya yang dihitung berarti ada dua ya. Tidak hanya usia, tapi di sini ada lama bekerja. Kita sort dulu lama terlama dan sebentar kerjanya. Ya, ini sudah terus belum ya. Ada 15 di bawah. Belum ini. Bentar. Sort smallest to largest. Oke. Lama bekerja yang paling eh, singkat adalah 10 tahun. Yang paling lama adalah 35 tahun. Saya kopikan lagi biar tugasnya jelas. Berarti ada dua tabel yang dibuat dan dua rumus yang dikerjakan. Lama bekerja. Masa kerja tersingkat adalah 10 tahun. Sedangkan masa kerja terlama berapa tadi ya?
Saya lupa. 35 tahun. 5 tahun. Oke, jadi ada dua ini ya. Jangan lupa teman-teman. Ini satu, ini dua. Saya save. Oke, baik. Nah, tugasnya ini akan saya unggah di LMS ya untuk pertemuan dua. Baik, saya rasa cukup sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.